Ayo sekarang pilih mana, dibakar besok di akhirat apa dibakar di dunia. Kalau dibakar di akhirat harus pakai masuk neraka. Tapi kalau dibakar di dunia pakai bersakit-sakit di bulan Ramadan. Pilih dibakar di akhirat apa di dunia? Kurang kenceng, pilih dibakar di akhirat apa di dunia? Oke, jangan sampai kita dibakar di akhirat, kabare loro. Kalau ibu-ibu pengen praktek, monggo, ndak usah gede-gede. Gimana rasanya dibakar? Habis ini pulang nanti nyalain kompor. Terus digedhekke, lek wis apine biru-biru ngono kae, terus tolong sampean dodok di atasnya. Ojo nganggo katok. Itu baru api dunia. Lebih-lebih api neraka di akhirat. Na'udzubillah min. Agar kita tidak dibakar di akhirat, ya besok Ramadan ini waktunya, hormati rahimakumullah, di bulan Ramadan besok itu ada satu kegiatan pokok namanya ibadah puasa. Perlu diketahui, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi adalah rukun dalam Islam. Saya ulang, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi merupakan rukun dalam Islam. Apa bedanya wajib dengan rukun? Tolong diperhatikan, ini mungkin nanti akan jadi pertanyaan. Yang bisa menjawab akan dapat hadiah sarung cap. Kalau wajib itu harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka akibatnya berdosa. Sedangkan rukun harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya bukan hanya berdosa, tapi tidak sah. Meninggalkan wajib akibatnya berdosa. Meninggalkan rukun akibatnya tidak sah. Contoh, menjawab salam dari sesama muslim hukumnya top. Alhamdulillah, saya seneng kalau jamaahnya kompak, terus nggak begitu on. Lah emang udah digiring dari awal kok. Dan subhanallah, walaupun hujan ternyata tidak mengurangi semangatnya. Saya tadi sempat pesimis, paling-paling ini hujan jamaahnya dikit, tapi ternyata subhanallah pakaiannya astronot semua. Aku tuh kalau ngelihat kayak gini makin sayang aku. I love you semuanya. I love you subhanallah. Oke, menjawab sing tuwek ra usah ngene-ngene. Menjawab salam dari sesama muslim hukumnya oke. Sekarang ada orang Islam, jenengan juga tahu kalau dia Islam. Uluk salam ke jenengan, kok jenengan nggak mau jawab salamnya, maka akibatnya jenengan berdosa sebab meninggalkan wajib. Faham? Faham? Berbakti kepada orang tua hukumnya, memuliakan orang tua hukumnya, membahagiakan orang tua hukumnya. Ada anak yang berani sama orang tua, ada anak yang menyakiti orang tua, maka akibatnya karena meninggalkan wajib. Oke, satu lagi, nyaur hutang, membayar hutang hukumnya. Nah, ini ada yang langsung dingkluk karena hutangnya belum lunas. Ada wonge rondok lemu, wonge payungan. Membayar hutang hukumnya oke. Ada orang punya hutang
udah jatuh tempo sesuai perjanjian, waktunya bayar, dia punya duit, nggak ada udzur syar'i, kok dia nggak mau bayar, maka akibatnya dia karena meninggalkan. Paham? Penting loh ya ini. Karena ada orang yang kayaknya ibadah mahdhuhnya sama Allah luar biasa, tapi hubungan dengan sesama tidak diperhatikan. Maaf, nek zikir medeni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi duwe utang ora nyaur. Wonten napa mboten? Wonge teko? Nah, aku ngerti, kemulan plastik warna hijau. Zikirnya ndak diterima. Ndak diterima zikirnya. Oi. Makanya saya sering sampaikan muter tasbih penting. Ayo bareng. Tasbih, tas kresek, ngitung tasbih, ngitung utang. Aja tas betok sing diitung wer sulastri wer sumyati wer sulika. Tapi utangnya ora dihitung. Percuma muter tasbihnya ndak diterima. Paham? Oke. Sekarang kalau rukun harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, akibatnya bukan hanya berdosa. Sorry ya, aku nggak tahu kalau di situ ada kamu. Meninggalkan rukun itu akibatnya tidak sah. Akibatnya apa? Contoh, salah satu rukunnya wudhu membasuh wajah. Ada orang wudhu kok tidak pakai membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Oh ayu on. Udah dibilangin kok ini rukun sayang. Wajibnya udah lewat tadi. Diulang. Salah satu rukunnya wudhu membasuh wajah. Betul? Ada orang wudhu kok nggak pakai membasuh wajah, wudhunya tidak sah sebab meninggalkan. Oke. Salah satu rukunnya sholat takbiratul ihram. Betul? Ada orang sholat kok nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya tidak sah sebab meninggalkan. Oke. Salah satu rukunnya Islam puasa Ramadan. Ada orang ngaku agamanya Islam kok nggak mengerjakan puasa Ramadan, Islamnya tidak sah. Sing banter, Islamnya sebab meninggalkan. Lah kalau KTP-nya Islam disebut Islam, besok yang masuk surga apanya? Hati-hati. Jadi puasa Ramadan itu bukan hanya wajib, melainkan rukun. Izin ya para pejabat, para tokoh, saya sambil mondar-mandir riwa-riwi karena ya wajarlah, emang jamaahnya bukan hanya pengen mendengar suara aku tapi juga pengen melihat wajah aku. Ya yang sebelah sini mohon maaf, mungkin aku nolehnya ya bentar-bentar habis kamu di situ sih. Demikian pula yang sebelah sana, jangan iri ya, salahnya sendiri, emangnya kamu tempatnya di situ. Yang sebelah sini emang dia datangnya udah mulai siang tadi. Maka bonus utamanya bisa deket sama aku. Puasa Ramadan itu bukan hanya wajib, tapi rukun dalam Islam. Bagi yang tidak ada udzur syar'i, kok ternyata tidak mau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia meninggalkan rukun, berarti Islamnya tidak sah. Lah sekarang rada-rada memprihatinkan. Kalau zaman penjenengan dulu masih kecil, bulan Ramadan kok ndak puasa, ndak punya temen, malu luar biasa. Sekarang kebalik,
bulan Ramadan kok puasa, lu malah nggak punya temen. Kalau ndak percaya, silahkan besok bulan Ramadan siang hari keliling, kemudian cek warung-warung, maka panjenengan akan mendapati banyak kaki-kaki yang marung sendiri. Mengketok sikile tok, soalnya ditutupi. Halo? Lah terus gimana itu warung-warung makan, restoran-restoran di bulan Ramadan sebaiknya dibuka apa ditutup? Tutup apa dibuka? Salah. Yang benar dibuka selebar-lebarnya. Pertama, untuk uji keimanan. Lho nggih. Dadi nggone teni ndi wong selogiri sing bener-bener mukmin, ndi wong selogiri sing dadi bolone setan.